Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pradestianingrum, kelas 12 AKL 2, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Bidang industri di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak jenis usaha yang dikembangkan, mulai dari perusahaan jasa, perdagangan, dan lain-lain. Salah satu skala industri terbesar saat ini adalah manufaktur. Proses yang dikerjakan sangat lengkap, mulai dari pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk yang siap dijual ke konsumen. Tidak seperti bidang kerja biasa, banyak elemen yang terlibat dalam usaha ini. Tentu saja agar bisa mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Jika melihat dari pengertian perusahaan di mana melibatkan beberapa elemen seperti tenaga kerja, bidang industri ini cukup menyerap banyak SDM yang ditempatkan di berbagai bagian sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Jumlah perusahaan yang menghasilkan produk jadi ini sangat banyak di Indonesia. Meskipun membutuhkan modal yang besar, nyatanya perusahaan bisa juga mendapatkan keuntungan yang melimpah pula dari sini. 1. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Bahan tersebut dilaksanakan proses tertentu sehingga menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual lebih. Perusahaan manufaktur melaksanakan proses pengolahan bahan menjadi produk jadi tersebut dalam skala besar atau dalam skala industri. Walaupun sebenarnya secara sempit bisa juga digunakan dalam skala kecil, namun istilah tersebut lebih umum digunakan di hal yang berskala besar. 2. Biaya perusahaan manufaktur terdiri dari 1. Biaya produksi, 2. Biaya promosi atau pemasaran, 3. Biaya administrasi dan umum. 3. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi untuk dijual. Sedangkan perusahaan dagang membeli suatu produk pada kuantitas tertentu dan kemudian langsung dijual kepada konsumen. 4. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi diartikan sebagai proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi dan siap dijual kepada konsumen. 2. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat diartikan sebagai proses produksi yang telah siap dijual atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjual barang tersebut. 3. Fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum berkaitan dengan penerapan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur sehingga dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. 4. Fungsi keuangan. Menyediakan dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan perkembangan terkait dengan perusahaan tersebut. 5. Karakteristik perusahaan manufaktur terdiri atas 1. Produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. 2. Konsumen tidak memiliki peranan dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. 3. Konsumen bisa menilai sebuah produk saat sebelum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. 4. Guna proses penyampaian kepada konsumen bisa dilaksanakan tanpa memerlukan kontak fisik. 5. Produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan konsumen sehingga konsumen lalu membeli produk tersebut. 6. Contoh perusahaan manufaktur. Berikut beberapa contoh perusahaan manufaktur. 1. Pakaian dan tekstil. 2. Minyak,
kimia, dan plastik. 3. Elektronik, kompor, dan transportasi. 4. Makanan. 5. Logam. 6. Kayu, kulit, dan kertas. 8. Sistem informasi yang digunakan di perusahaan manufaktur. Guna menangani kegiatan pokok perusahaan manufaktur, terdapat sistem informasi yang digunakan, yaitu sebagai berikut. A. Sistem akuntansi pokok. B. Sistem akuntansi piutang. C. Sistem akuntansi utang. D. Sistem akuntansi penggajian dan upah. E. Sistem akuntansi biaya. F. Sistem akuntansi kas. G. Sistem akuntansi persediaan. H. Sistem akuntansi aset tetap. 9. Jenis dokumen transaksi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Berikut jenis dokumen transaksi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. A. Faktor penjualan. B. Faktor pembelian. C. Faktor bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. D. Faktor gaji dan upah. E. Laporan produk selesai. F. Bukti pengeluaran kas. G. Bukti penerimaan kas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.